Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Bapak. Sekarang kita mata pelajarannya sosiologi. Jadi Bapak juga mengampu sosiologi semester ini di kelas 11. Yang pertama, materi pertama ke sosiologi untuk kelas 11 semester pertama ini ada yang namanya kelompok sosial. Oke, kita ke materinya. Kelompok sosial, tujuannya kita melakukan pembelajaran. Kenapa sih, seberapa penting kita melakukan pembelajaran mengenai kelompok sosial ini? Alasannya agar kita tahu dasar-dasar pembentukan kelompok sosial itu seperti apa, terus apa saja bentuk jenis dari sebuah kelompok sosial, lalu memahami karakteristiknya, dinamika kelompok sosial, pola hubungannya antar kelompok sosial ke masyarakat itu seperti apa. Oke, jadi itu akan kita pelajari. Ada 5 poin penting tentang kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial yang paling sederhana yaitu keluarga. Keluarga adalah kelompok pertama dalam setiap individu manusia yang terbentuk secara alamiah. Kita dilahirkan dan dibesarkan. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, hakikatnya kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya keanggotaan dalam pramuka, boleh kelompok lain, misalkan tim futsal atau kan tim e-sport, itu kelompok sosial. Mereka terbentuk karena memiliki hubungan, saling berinteraksi, rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Kalau dalam contoh lain tadi ada keluarga, kelompok futsal, kelompok apapun itu, ketika lebih dari satu individu, misalkan ada 2 orang terus menyukai satu hal yang sama, punya ketertarikan sama, tujuannya sama, terus terjadi hubungan yang saling erat, saling merasa saling memiliki terhadap satu sama lain, terhadap kelompok itu adalah kelompok sosial. Contohnya bisa macam-macam, pramuka, klub motor, terus apalagi karate, kelompok karate, bola voli dan seterusnya. Itu kelompok sosial. Jadi menurut Surjono Sukanto, syarat dan ciri sebuah kelompok sosial itu bisa dianggap sebuah kelompok sosial, dinamakan kelompok sosial, ketika adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kita ambil contoh, Bapak ilustrasikan lewat gambar. Misalkan ada kelompok A yang berwarna biru dalam sebuah ruangan. Dalam sebuah ruangan ada 4 individu. Tetapi tanda merah yang Bapak tandai ini, orang 4 ini, dot atau titik 4 biru ini, mereka sadar dari satu kesatuan. Misalkan kelas 10 bahasa, misalkan kita anggap kotakan ini adalah 10 bahasa. 4 orang ini sadar kalau mereka bagian dari kelas 10 bahasa, tetapi ketika ada
dua orang dalam sebuah lingkungan dia tidak sadar atau tidak adanya kesadaran dari kelompok yang bersangkutan, jadi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang individu ini tidak bisa dikatakan sebuah kelompok sosial, karena dalam 6 orang ini ada 2 orang yang tidak punya kesadaran sebagai bagian dari kelompok 10 bahasa seperti itu. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Ketika sebuah kelompok sosial berjalan atau terbentuk, pastinya dia akan ada interaksi atau timbal balik. Misalkan A dia punya hubungan timbal balik dengan C. Nah, ketika dalam sebuah kelompok lalu di sini ada B. Tanda panahnya kalian lihat. Tanda panah seperti ini dia timbal balik saling berinteraksi. Jadi ketika sebuah kelompok tidak saling berinteraksi atau tidak ada hubungan timbal balik antar anggotanya, dia tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Misalkan dalam sebuah kelompok sosial itu ada 3 individu A, B, dan C. A dan C harus saling berinteraksi, A, B, B, C, dan seterusnya itu harus saling berinteraksi. Ketika A dan B berinteraksi, sedangkan yang C dia gagal berinteraksi, misalkan dia putus di sini, C dan A tidak saling berinteraksi, dia tidak bisa dikatakan sebuah kelompok sosial. Lalu yang ketiga, syaratnya menurut Surjono Sukanto, dalam sebuah kelompok sosial ada satu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggotanya kelompok, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dengan berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Jadi sebuah kelompok sosial harus terbentuk, harus didasari dengan sesuatu yang dianggap sama. Misalkan kelompok olahraga game online, misalkan e-sport, mereka harus punya tujuan sama, misalkan memenangkan sebuah turnamen, atau misalkan dia kelompok bola voli, tujuannya sama-sama ingin berkembang, mengikuti turnamen dan juara. Ketika dalam sebuah kelompok tidak punya kesamaan tujuan, terus tidak ada faktor yang membuat itu lebih erat, dia akan rentan atau sulit dikatakan sebuah kelompok sosial. Kalaupun dia kelompok sosial tetapi tidak punya faktor ketiga, ciri atau syarat sebuah kelompok sosial, dia akan rentan pecah atau hancur di tengah perjalanan kelompoknya. Jadi seperti itu. Jadi 3 syarat menurut Surjono Sukanto ini harus terpenuhi ketika sebuah individu, ketika individu berkumpul menjadi satu, bisa disebut kelompok sosial, punya kesadaran berkelompok, ada timbal balik dan interaksi, lalu punya faktor pengikat yang dimiliki bersama, entah itu kesamaan tujuan, ideologi, agama, politik yang sama, dan lain-lain. Lalu ada ciri-ciri kelompok sosial. Kelompok sosial dia kesatuan yang nyata, dapat dikenal. Jadi kelompok sosial itu mudah dikenali dan dapat dibedakan kelompok sosial lainnya. Misalkan kelompok sepeda motor akan mudah dikenali sebagai kelompok sebuah sepeda motor, misalkan motornya sama
terus bajunya sama, pakai motor dan seterusnya. Jadi dia gampang dikenali dan dibedakan dengan kelompok lain. Kelompok misalkan dia kelompok sosial pramuka dengan kelompok sosial paskibraka akan sangat mudah dikenali, dibedakan melalui seragamnya seperti itu. Ciri yang pertama seperti itu. Lalu yang kedua, tiap anggota kelompok sosial memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi ada nilai-nilai hidup yang sama yang harus dipertahankan dalam sebuah kelompok sosial. Dalam sebuah kelompok sosial cirinya seperti itu. Lalu yang ketiga, tiap kelompok sosial punya struktur sosial yang di dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Sebuah kelompok sosial formal, dia punya struktur keorganisasian yang jelas. Misalkan A itu dia sebagai ketuanya, lalu B wakilnya, dan C itu sekretarisnya, lalu B punya siapa lagi, lalu si C punya siapa lagi. Jadi memiliki struktur sosial yang di dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Terserah penyebutannya seperti apa, entahkah dia pemimpin yang dituakan, ketua kelompok, ketua suku dan lain-lain sebagainya, apapun itu namanya, dia harus punya struktur hierarki dari atas ke bawah. Tiap anggota, lalu ciri yang keempat, ada tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Seperti tadi, ada misalkan ketua kelompoknya dia bersifat mengumpulkan anggota-anggota kelompoknya, terus menerima aspirasi, serapan pendapat, dan pengambil keputusan dan lain-lainnya. Ada yang mengurus ini, ada yang mengurus itu. Itu ciri-ciri sebuah kelompok sosial. Dalam keluarga, karena kita tidak patriarki, misalkan dia patriarki, dia struktur sosialnya misalkan dari ayah, ibu, lalu anak pertama, anak kedua, dan seterusnya itu punya peran-peran yang berbeda. Lalu yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi ada beberapa kelompok sosial yang punya aturan tertulis. Misalkan dia kelompok sosial formal klub motor, dia pasti akan punya aturan-aturan tertulisnya atau tidak tertulis atau yang disepakati bersama-sama. Misalkan ketika dia touring, dia harus menggunakan jaket, pakai sepatu, terus helm full face, body protector, dan seterusnya. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat memiliki norma-norma, misalkan tidak boleh mengambil jalur kiri, misalkan, atau tidak boleh berhenti sembarangan, dan seterusnya. Jadi setiap kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi itu ciri-ciri kelompok sosial. Ada 5 poin. Pertemuan pertama kita singkat dulu, jadi kita review lagi. Keluarga adalah satu bentuk kelompok sosial yang pertama yang kita miliki. Dalam kelompok sosial keluarga ini kita dilahirkan dan dibesarkan. Lalu dasar pembentukan kelompok sosial, pengertian dari kelompok sosial itu sendiri, dia adalah ini: kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya anggota kepramukaan, boleh contohnya yang lain, selama dia berkelompok. Dan ingat syaratnya memiliki hubungan dan saling berinteraksi.
Lalu syarat dan ciri kelompok sosial menurut Suryono Sukanto, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga tumbuh hubungan yang lebih erat, bisa berupa tujuan yang sama, kepentingan yang sama, ideologi politik yang sama, dan seterusnya. Lalu ada 5 ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Lalu tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang sama, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran yang berbeda, dan tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Cukup di situ materi yang pertama, materi pengenalan pertama. Tugas yang pertama, kalian bisa cari, Bapak tuliskan, coba kalian cari pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Kerjakan di buku latihan sosiologi. Cari 10 pendapat para ahli. Ditulis tangan, ditandatangani orang tua, dikumpulkan sebelum hari Jumat minggu depan. Oke, jadi ini kalian cari pengertian kelompok sosial menurut para ahli, mengerjakan di buku latihan sosiologi 10 pendapat para ahli, ditulis tangan, ditandatangani oleh orang tua atau wali, dikumpulkan sebelum hari Jumat minggu depan sebelum pertemuan sosiologi dimulai kembali. Oke, demikian pertemuan kita yang pertama untuk sosiologi. Tetap sehat, jaga kesehatan, semoga kita lekas bertemu. Terima kasih.